Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana faktor-faktor non-rasional dalam pengambilan keputusan. Poin yang terpenting dalam faktor-faktor non-rasional dalam pengambilan keputusan ada 4 macam. Yang pertama adalah faktor kepribadian, yang kedua gaya manajemen, yang ketiga berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan, dan yang keempat teknik-teknik kreatif ini berpikir kreatif. Yang pertama di sini adalah kepribadian, di mana kepribadian itu adalah bagaimana seorang manajer ataupun seorang pengambilan keputusan, sikap beliau dalam mengambil keputusan. Keputusan dalam kepribadian ini latar belakang sosial seseorang memainkan peranan penting dalam pembentukan kepribadian orang yang bersangkutan. Pendidikan dan pengalaman hidup pun ikut berperan penting dalam pengambilan keputusan. Manajer yang dapat dikategorikan sebagai pengambilan keputusan yang berhasil adalah tidak selalu dibebani dengan pertimbangan faktor personalitas dari orang-orang yang berada di atasnya, meskipun hal tersebut perlu diperhatikan. Yang belum jelas adalah mengenai bobot masing-masing faktor tersebut dalam pembentukan kepribadian. Maka dalam bentuk non-rasional yang pertama ini adalah kepribadian sangat berperan penting untuk mengatasi ataupun memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah gaya manajemen. Dalam pengambilan keputusan, gaya manajemen sama sulitnya dengan faktor-faktor kepribadian untuk diidentifikasi, meski gaya memimpin merupakan cara yang dapat menjelaskan perilakunya. Maka dalam pengambilan keputusan, gaya manajemen ini merupakan faktor yang sangat penting. Yang ketiga adalah berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Umumnya, para pengambilan keputusan dikatakan efektif jika dia mampu menggabungkan pendekatan ilmiah dengan menggunakan rasional dan logis dengan cara pendekatan kreatif berdasarkan intuisinya, di mana serta pengalamannya. Jadi, peran perasaan, intuisi sering dipakai sekalipun keputusan itu secara ilmiah. Tidak ada salahnya bila seorang manajer ingin segera namun jika pengambilan keputusan itu tidak digabungkan dengan kreativitas berpikir. Jangan heran bila akhirnya orang itu akan stres, karena berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan sangatlah berperan dalam proses pengambilan keputusan itu tersebut. Dan yang keempat adalah teknik-teknik berpikir kreatif. Teknik berpikir kreatif telah berkembang dalam hal manajemen ataupun dalam pengambilan keputusan. Namun yang tetap eksis dan masih populer di kalangan manajer adalah yang pertama, brainstorming, yang merupakan satu teknik menumbuhkan daya pikir yang kreatif dan banyak digunakan dalam cara yang dapat menggali pendapat yang akhirnya disimpulkan. Yang kedua, sinetis. Hal ini bertujuan untuk berlaku antar individu dalam kehidupan kelompok. Banyak yang bersinetis yang diharapkan ada peluang atau terobosan untuk kreatif jika psikologinya dirangsang. Dan yang contohnya itu adalah asosiasi bebas. Teknik ini merupakan pemanfaatan kekuatan berpikir untuk membuat hubungan lateral dan tidak segera terlihat sebelumnya. Teknik ini banyak digunakan untuk menggabungkan produk-produk baru. Kemudian yang keempat contoh lainnya adalah buku catatan kolektif. Teknik ini berkisar pada penggunaan buku catatan oleh sekolah yang diajak melibatkan diri dalam memecahkan masalah, catatan gagasan yang akurat dan pasti.